Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Tri di KC Channel. Kali ini saya akan membahas tentang materi matematika peminatan untuk kelas 12, yaitu tentang fungsi limit trigonometri atau limit fungsi trigonometri ya. Nah, itu seperti itu. Nah, oke, saksikan videonya, pembahasannya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel ini sehingga saya bisa semangat untuk membahas soal-soal lainnya. Oke, saksikan videonya. Oke, kita bahas tentang limit fungsi trigonometri. Ini adalah materi kelas 12 matematika peminatan. Bicara tentang limit fungsi trigonometri, berarti kita bicara tentang limit sendiri dan fungsi trigonometri juga. Jadi digabung. Jadi limit fungsi trigonometri. Kalian sudah belajar tentang limit-limit lainnya, yaitu limit fungsi aljabar. Misal, fungsi aljabar itu sudah dipelajari di kelas 11 ya, kelas 11 ini sudah. Jadi dasarnya kalian sudah belajar tentang limit. Limit itu kan batasan ya, jadi ada batasannya nanti lim x yang dibatasi hingga gitu kan, x hingga. Nah, itu tentang dasar limit-limit. Nah, di sini karena limit fungsi trigonometri, maka limitnya itu berhubungan dengan fungsi trigonometri. Jadi kita perlu nanti namanya rumus-rumus trigonometri. Jadi berhubungan dengan rumus trigonometri yang dikombin dengan rumus limit itu sendiri. Oke, kita mulai dengan limit trigonometri, fungsi trigonometri dengan metode substitusi langsung. Nah, ini kan di pembahasan di soal limit lainnya juga sudah dibahas pastinya di kelas 11. Untuk yang langsung ini dia berarti x hingga a nya ini tinggal masukkan ke fungsinya. Jadi semacam seperti ini. Jadi misal contohnya limit sin 2x x sehingga pi per 4 hingga pi per 4 ya, x mendekati pi per 4. Nah, untuk menyelesaikannya berarti tinggal memasukkan nilai a ke dalam fungsi x. Nah, fungsi x nya tuh yang ini sin 2x, maka untuk merubahnya berarti tinggal sin 2 x nya kita ubah jadi pi per 4. Nah, ini seperti ini. Jadi secara metode substitusi langsung berarti nilai x mendekati sehingga a nya ini akan dimasukkan ke dalam fungsinya, fungsi limitnya. Oke. Jadi hasilnya sin 2 pi per 4 ini kalau disederhanakan, ini 1 ini 2, jadi pi per 2. Perlu diingat pi itu adalah 180 derajat, sehingga 180 derajat dibagi 2 jadi 90 derajat. Nah, sin 90 derajat adalah sudut istimewa ya. Kalian sudah belajar tentang trigonometri. Sin 90 derajat itu nilainya adalah 1. Oke, nah itu seperti itu. Jadi tinggal memasukkan nilai x mendekati sehingga pi per 4 hingga pi per 4 ini ke dalam fungsinya. Yang di sini limit fungsi trigonometrinya adalah sin 2x. Oke, seperti itu. Coba kita lanjutkan lagi, kita coba lagi dalam contoh misal limit x mendekati 3 pi per 4, fungsi trigonometrinya adalah tan 3x plus 2. Nah, ini tinggal memasukkan nilai x nya ke dalam a nya ke dalam x ya. Nah, ini seperti ini. Oke, seperti itu.
Nah, kalau dikalikan jadinya adalah tan 9pi per 4 plus 2. Nah, tadi dikatakan pi itu 180. Jadi kalau misalnya 9 kali 180 kita bagi 4. Ini jadinya coret ini 45 kali 9 itu 405 derajat. Nah, 405 derajat ini bisa sampai satu putaran, yaitu 360. Berarti sisanya tinggal 45 derajat. Nah, berarti sama aja dia tan 45. Karena kan satu putaran kembali lagi jadi 45 derajat. Nah, tan 45 adalah tan istimewa. 45 derajat adalah sudut istimewa, yaitu nilai tan 45 adalah 1. Nah, 1 ditambah 2 maka hasilnya adalah 3. Oke, seperti itu. Nah, penyelesaiannya seperti itu. Tinggal memasukkan nilai x hingganya ini, a-nya ini masuk ke dalam fungsi dari trigonometri dalam limit, ya, seperti itu. Kita lanjut lagi, kita coba lagi satu lagi, misalkan adalah limit sin x atau limit x mendekati 0 sin x per sin x plus cos x. Nah, berarti kita masukkan nilai x-nya menjadi 0, sin 0 plus cos 0. Nah, sin 0 sendiri adalah istimewa. Kalau sin 0 itu berarti nilainya 0, sin 0 nilainya 0, cos 0 adalah 1, ya. Di trigonometri nilai cos 0 adalah 1. Jadi hasilnya 0 per 0 tambah 1 adalah 1. 0 dibagi 1 kan hasilnya adalah 0, ya. Bukan tak hingga atau 1. 0 dibagi 1 itu 0. Oke. Nah, itulah hasilnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, ini ada beberapa macam rumus dasarnya. Ini perlu dipelajari, ya. Di sini ada limit sin ax per bx sama dengan a per b, atau limit x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan a per b. Jadi dia tinggal lihat ininya udah sama nih, xx, ya, tinggal lihat a dan b nya jadi a per b. Nah, ini semua rumus ini sebenarnya untuk mencarinya itu ada perlu turunan-turunan lagi atau deduktif lagi. Nah, sehingga ini adalah rumus sudah jadinya, ya. Jadi kita pakai rumus yang sudah jadinya. Nanti kalau kita bahas satu rumus ini lebih panjang lagi. Nah, untuk menyederhanakannya, ya kita pakai aja dulu ini untuk sebagai dasar limit fungsi trigonometri. Ya, yaitu ya rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi kalau ada limit sin ax per bx, x mendekati 0 adalah a per b. Kemudian juga selanjutnya misal limit ax per sin bx sama dengan a per b, ya, tinggal ini aja, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, tan ax per bx ab. Yang tidak ada adalah cos. Nah, nanti untuk apabila ada cos, kita gunakan baru rumus trigonometrinya. Nah, itu nanti berhubungan dengan rumus trigonometri. Rumus trigonometri ini kan kalian sudah pelajari di kelas 11. Nah, kalau yang ini berarti nanti sebagai dasar limit fungsi trigonometri. Nah, kalau ada cos nanti ke rumus trigonometri. Kalau ini rumus dasar limit, ya, limit fungsi trigonometri. Nah, ini pelajarannya ada 8, ya. Nah, tan ax per bx jadi ab, ya, lihat atas bawahnya aja. Kalau ada tan in bx gitu kan, tan bisa ab, sin dengan ini jadi ab, tan dengan sin bisa juga, sin dengan tan bisa. Yang tidak ada adalah cos. Kalau cos itu nanti berhubungan dengan rumus trigonometri, identitasnya, rumus identitas, rumus hubungan-hubungan trigonometri, itu gunakan itu kalau ada cos. Nah, sekarang kita kembali lagi ke rumus dasarnya, dasar limitnya, ya. Contohnya seperti ini. Jika ada soal limit x mendekati 0 sin 2x per sin 6x, nah, ini tinggal kita cari rumusnya. Nah, kan di sini tidak ada yang kedua sin-sinnya. Nah,
Nah, belum ada, tetapi bisa kita jabarkan dia. Jadinya di sini tinggal limit, ini bisa dipisah nanti, sin 2x. Nah, kita pakai, karena ini misal ini sin ax per bx. Nah, kita pakai 2x misal. Nah, di sini kita kalikan 2x, berarti nilainya itu tidak berubah dari sin 2x. Nah, kalau dicoret kan hasilnya tetap sin 2x. Nah, kemudian yang sin 6x di bawah bagaimana? Nah, yang di bawah kita gunakan juga ini sin 6x. Nah, berarti kita pakai rumus nanti yang ini, yang nomor 2. Nah, atasnya kita pakai misalkan 6x. Kalau atas kalikan 6x, berarti yang bawah harus dikalikan 6x. Jadi harus seimbang supaya tidak merubah nilai. Jadi kalau dicoret, ini tetap sin 6x. Nah, ini kan coret tetap sin 2x. Jadi hasilnya itu sebenarnya sin 2x per sin 6x. Hanya menambah ini aja nih ya, untuk menghubungkan ke rumus dasar limitnya. Nah, sehingga kalau bentuknya sudah seperti ini, kan nilai sin 2x per 2x itu kan, misalkan ini A per B, berarti ini A sama B. Nah, kalau yang di sini berarti 2 per 2, 1 kan. Jadi yang perlu kita ingat, kalau dia bentuknya sama, misalnya 2x per 2x berarti 1 nih. Dan sin 3x per 3x ini 1 gitu, seperti itu. Jadi untuk limit yang bentuknya seperti ini berarti nilainya 1. Nah, ini 1 kali 2x. Nah, yang 6x per 6x bagaimana? Nah, ini seperti nomor 2. Sama juga A per B. Jadi bentuknya kalau dia di atas misal 5x per sin 5x, ini 1 nilainya. Nah, 5 bagi 5 kan 1. Nah, ini A per B. Nah, itu juga sama, ini 1 per 6x. Nah, sehingga kalau ditotalkan ini atas jadinya 2x, yang bawah 6x. Nah, x sama x bisa dicoret. Nah, sehingga 2 per 6 hasilnya adalah 1 per 3. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang limit, dasar limit fungsi trigonometri. Soalnya berikut ini adalah limit x mendekati 0 tan 7x plus tan 3x dikurang sin 5x per tan 9x min tan 3x min sin x sama dengan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, jumlahan seperti ini, mudahnya itu kita kalikan per x saja semuanya. Nah, pembilang kita kalikan per x, penyebut kita kalikan per x. Maka nanti hasilnya itu akan membentuk rumus dasar limit fungsi. Nah, jadi ini tan 7x per x, karena kita kalikan per x itu semuanya jadi seperti ini. Tan 3x per x sin 5x per x. Nah, itu seperti itu. Bawahnya juga kita kalikan per x. Nah, ini. Nah, bentuknya seperti ini jadinya. Semuanya kita kalikan per x, karena ini penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan sudah membentuk rumus dasar limit fungsi ya. Jadi misal tan per x, nah tan per x itu yang seperti nomor B, nomor 3 ini, jadi A per B. Nah, ini berarti 7 per 1. Ini kan x itu anggapnya 1 ini ya. Berarti hasilnya 7 ditambah ini 3 per 1, 3 dikurang 5 per 1, 5. Nah, per 9 kurang 1, 9 bagi 1, 9, 3 bagi 1, 3, 1 bagi 1, 1. Nah, jadinya 7 tambah 3, 10, 10 kurang 5 adalah 5, 9 kurang 3, 6, 6 kurang 1 adalah 5. 5 per 5 sama dengan 1. Oke, seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya. Untuk nomor berikutnya soal berhubungan dengan rumus dasar limit fungsi seperti ini. Ada limit x mendekati pi per 2 cos x per x min pi per 2. Nah, di sini rumus dasar limit fungsi itu tidak ada cos. Lalu bagaimana? Nah, cos x-nya ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam sin. Apa hubungannya? Kalian sudah belajar di
kelas 11 tentang trigonometri pastinya, bahwa cos X itu sama aja sin 90 derajat kurang X. Nah ini kan bisa kita ubah ke dalam bentuk sin. Nah 90 itu kalau dalam pi adalah pi per 2. Nah jadi ada hubungannya dengan ini. Jadi kalau kita ubah limit X mendekati pi per 2, cosnya jadi sin pi per 2 min X. Nah itu seperti itu. Nah sedangkan di bawahnya kan dia ada X min pi per 2. Nah di sini bedanya itu tandanya beda, di sini min, di sini plus. Nah bagaimana caranya untuk sama? Nah ini kita ubah berarti jadi sin min, misal seperti ini, X min pi per 2 tuh. Nah ini kan jadinya sama, tidak merubah nilai tetapi ada yang sama tuh. Ini kalau min kali X kan jadi min X, min kali min jadi plus. Nah bentuknya seperti ini. Oke. Nah gunanya apa? Gunanya di sini misalkan ada P, kita pakai pemisalan P sama dengan X dikurang pi per 2. Nah kalau kita ubah limitnya ke dalam 0 kan di sini harus ada rumus dasar limit fungsinya adalah 0 ya, X mendekati 0. Nah ini kita gunakan aja P mendekati 0. P mendekati 0 berarti sama aja X min pi per 2 mendekati 0, ya kan? Nah min pi per 2 kalau kita pindahkan posisi jadinya X mendekati 0 plus pi per 2, jadinya X mendekati pi per 2. Berarti nilai X mendekati pi per 2 itu sama aja P mendekati 0. Nah, itu. Jadi ada hubungannya bahwa X mendekati pi per 2 itu sama aja P mendekati 0. Jadi kita ubah. Di sini kita ubah jadi limit P mendekati 0 dari sin min. Nah, ini X dikurang pi per 2 itu kan sama dengan P yang di sini. Misalnya ini P per ini adalah P juga, X min pi per 2 adalah P. Nah bentuknya sudah seperti nomor yang satu, walaupun di sini X, kalau ini kan P dalam P, sama aja. Kalau X nya kita ubah dalam P sama ya. Nah sehingga hasilnya tinggal A per B. A nya di sini adalah min 1, sedangkan B nya adalah 1, jadi hasilnya min 1 per 1, yaitu min 1. Oke, seperti itu pengerjaannya. Sehingga kalau ada cos harus kita ubah ke dalam sin, karena rumus dasar limit fungsi trigonometri adanya sin sama tidak ada cos. Jadi kalau cos kita harus hubungkan terlebih dahulu ke rumus fungsi trigonometri. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya di sini ada limit X mendekati 0 sin pangkat 3 2x tan pangkat 3 tan X. Nah kalau bentuknya seperti ini, itu pangkatnya sama, berarti bisa kita kelompokkan dalam satu kelompok pangkat. Nah seperti ini. Nah kalau bentuknya sudah seperti ini, kalau kita lihat rumus dasarnya ada sin per tan itu ada nih nomor 8, jadi tinggal A per B. Nah di sini tinggal 2 per setengah. Nah karena di sini pangkatkan 3 ya pangkatkan 3. Nah 2 dibagi setengah berapa? 2 dibagi setengah itu bukan 1 ya, tapi 2 dibagi setengah ini kayak di SD kan, kalau dibalik jadi 21 tuh, jadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Oke, sesimpel itu kan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, masih di soal rumus dasar limit fungsi trigonometri. Oke. Soal berikutnya limit X mendekati 0 2x kuadrat plus X per sin X. Nah, di sini kalau bentuknya ada jumlahan terus di sini ada sin X, ini bisa kita pisah-pisah. Kita pisah-pisah, misal di sini 2x kuadrat per sin X ditambah, jadi sama-sama kita pisah nih, kita sama-sama kita bagi sin X.
karena penjumlahan harus sama-sama dibagi. Nah, limit x mendekati 0x per sin x itu sudah ada rumusnya di rumus dasarnya, berarti ini 1/1, berarti nilainya 1. Nah, sedangkan limit 2x kuadrat sin x nya kan belum ada. Ini kita jabarkan lagi bahwa 2x kuadrat itu dari 2x kali x, ya. Karena 2x kali x adalah 2x kuadrat dibagi dengan sin x. Nah, x sin x nya ada, sama kayak tadi, nilainya 1. Nah, bagaimana sisanya yang 2x? Ya tinggal disubstitusikan ke nolnya, karena sudah tidak bisa dihubungkan ke rumus dasar. Kita harus langsung ke substitusi langsung. Jadi 2 kali 0 ini 1 ditambah 1. 2 kali 0 kali 1 0, karena perkalian 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Oke, seperti itu. Oke, lumayan udah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Limit x mendekati 0 dari sin 2x sin 3x per sin 2x tan 3x. Nah, kalau perkalian seperti ini, cara mengubahnya adalah kita kalikan, ya kita bagi aja 2x, nanti bentuknya ada rumus dasarnya seperti ini. Nah, karena yang di bawah kita kalikan 2x, berarti yang atas kita kalikan 2x, supaya tidak merubah nilai dari sin 2x. Jadi kalau ini kita coret kan sama aja sin 2x. Nah, sin 3x ini juga begitu. Ini 3x, berarti di sini kita kalikan 3x. Nah, untuk yang bawah sin 2x per 2x kita kalikan 2x juga, tan 3x per 3x kita kalikan 3x. Nah, jadi kalau kita coretkan ini tidak berubah nilai dari yang fungsi ini. Nah, ini masih dalam limit ya, di sini masih ya. Oke. Nah, dari limit dasar ini berarti kita ketahui nilai sin 2x per 2x itu adalah berarti a per b 2 per 2, berarti kan 1 kalikan 2x. Ini juga 1 kalikan 3x. Ini 1 kalikan 2x. Ini 1 kalikan 3x. Nah, ini sama-sama bisa sederhanain, hasilnya 1 ya, sama-sama 1. Nah, jadi 1 per 1 hasil 1. Oke, seperti itu ya, cukup mudah kan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mungkin ini adalah soal yang terakhir buat rumus dasar limit fungsi trigonometri yang saya contohkan, yaitu limit x mendekati 0 sin a per b x per tan cx. Nah, ini bagaimana? Sama seperti yang tadi yang sebelumnya, cuma ini dalam bentuk aljabar ya. Dalam bentuk aljabar. Nah, ini kita kalikan abx, a per bx. Nah, itu kan sama ya. Kalau kita coret ini hasilnya ini. Nah, yang bawah juga berarti tan cx per cx. Ini terus ini oke. Tan cx per cx ini berarti kita kalikan cx. Nah, ini nilainya berarti kan karena dia a per b dibagi a per b kan berarti 1, sama-sama dibagi a per b. Berarti ini 1 per a per bx per 1 cx. X ini bisa kita coret. Nah, hasilnya tinggal a per b dibagi c, ya kan? A per b dibagi c. A per b dibagi c itu artinya a per b dikalikan 1 per c. Nah, jadinya hasilnya adalah a per b c. Nah, inilah hasil dari nilai limit sin a per b x per tan cx. Nah, itu ya. Oke, seperti itu. Saya kira buat session ini saya cukupkan sampai di sini. Maka kita sudah belajar tadi dari awal tentang fungsi limit fungsi trigonometri yang hubungannya dengan metode substitusi langsung, dan yang kedua adalah tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, nanti selanjutnya masih ada lagi karena belum dihubungkan dengan rumus trigonometri, karena tadi baru satu soal yang dihubungkan dengan rumus trigonometri, masih banyak.
Nah, sehingga buat season berikutnya nanti saya jelaskan yang berhubungan dengan rumus trigonometrinya ya. Jadi untuk saat ini sampai di sini dulu, dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, like and share video ini sehingga saya akan terus berbagi ilmu di channel ini. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.